Wei Yi membuktikan bahwa dia adalah pecatur nomor 1 Cina saat ini. Ketika berhadapan dengan Sam San Clan, Wei Yi menang dalam 27 langkah dan akurasi mencapai 99%. Permainan dimulai dengan D4. Wei Yi memainkan kuda F6, sebuah konsep hipermodern mengontrol petak center dengan perwira. Lalu C4, E6 mempersiapkan Nimzo Indian Defense. Sam San Clan menyimbangkan kuda C3, membiarkan gajah B4. Dengan demikian, Nimzo Indian Defense terjadi. Di posisi ini, Sam San Clan mendorong G3. Varian ini disebut dengan Romanishin-Kasparov System. Menjawab hal ini, Wei Yi langsung rokade mengamankan raja. Setelah gajah fianchetto D5, tantangan pada pion center. Putih mengembangkan kuda F3, lalu pion makan pion. Selanjutnya, Sam San Clan rokade mengamankan rajanya. Wei Yi mengembangkan kuda C6, lalu pion ancam gajah. Gajah makan kuda, pion makan gajah. Sampai di sini, putih punya pion lemah pada C3. Permainan kemudian berlanjut. Wei Yi menempatkan kudanya di petak A5, mempersiapkan forking dan menyerang benteng. Sam San Clan kemudian mengembangkan gajah, memberikan pinning para kuda. Di posisi ini, Wei Yi mendorong C5. Akan tetapi, Sam San Clan merespon dengan E4, mengancam untuk mendorong E5. Wei Yi kemudian mengusir gajah. Di posisi ini, Sam San Clan memainkan langkah provokasi. Gajah mundur H4, mengundang hitam untuk mendorong G5. Apabila hal itu terjadi, misalnya Wei Yi mendorong G5, maka akan ada pengorbanan kuda. Setelah pion makan kuda, gajah makan pion. Kuda terkena pinning. Hitam bisa mencoba dengan E5, namun menteri F3. Kuda betul-betul terancam. Apabila raja mencoba untuk menjaga kuda, maka pion makan pion. Jika kuda lari, menteri akan jatuh. Dan apabila jika dicoba dengan pion makan pion, maka gajah makan kuda. Putih betul-betul akan unggul. Tentu saja, Wei Yi tidak terprovokasi. Di posisi ini, dia mendorong E5, sebuah langkah provokasi balasan untuk putih. Apabila pion makan pion, maka menteri makan menteri. Setelah benteng makan menteri, kuda makan pion E dan mengancam pion C. Apabila putih menyerang balik dengan gajah serang benteng, maka benteng E8. Setelah gajah lari, kuda makan pion. Benteng jangan coba-coba untuk menyerang, karena ada forking di langkah selanjutnya. Kalau benteng langsung menjaga pion, maka kuda serang benteng. Setelah benteng lari, G5. Gajah akan hilang. Di posisi ini, Sam San Clan tidak terprovokasi. Dia memainkan langkah terbaik, gajah makan kuda. Kemudian menteri makan gajah. Setelah itu, San Clan memilih langkah yang tidak tepat. Langkah yang terbaik adalah pion makan pion E. Sam San Clan justru memainkan menteri A4, menyerang kuda dan juga pion. Wei Yi memainkan serangan balik, kuda B3, sebuah tempo menyerang benteng. Dengan demikian, menteri tidak bisa makan pion. San Clan kemudian mengambil pion E dengan kuda dan memberikan serangan pada pion C.
Wei Yi merespon dengan gajah E6. Dia tidak terburu-buru untuk makan benteng. Setelah benteng A menyingkir ke petak D1, Wei Yi mengambil pion. Lalu kuda makan pion. Di posisi ini, Wei Yi memainkan sebuah langkah yang sangat bagus yang menjadi pelajaran penting dari game ini. Langkah itu adalah pengorbanan posisional dengan membuang pion B5. Langkah ini adalah langkah yang sangat powerful. Apabila putih mencoba menyerang balik dengan E5, maka pion makan menteri. Setelah pion makan menteri, gajah makan kuda mengancam benteng. Gajah makan benteng, gajah makan benteng. Setelah benteng makan gajah, benteng juga makan gajah. Hitam menang 1 perwira. Oleh karena itu, Samsan Clan mengambil pion. Dan ini membuat benteng A bisa aktif menyerang menteri. Menteri menghindar menjaga kuda sekaligus menyerang pion. Maka pion makan pion. Dengan pengorbanan posisional yang Wei Yi mainkan, sekarang dia menciptakan sebuah pion bebas. Sederhana, tetapi ini sangat mematikan nantinya. Samsan Clan menyerang menteri. Setelah menteri mundur E7, kuda D6, dan pion C2. Pion ini betul-betul akan merepotkan putih. Di posisi ini, Samsan Clan menggeser benteng. Selanjutnya, Wei Yi memainkan langkah yang sangat brilian. Benteng F ke petak C8. Apabila benteng ini tidak disingkirkan, misalnya dengan putih mendorong H3, maka pion akan promosi. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng, benteng makan, kuda makan benteng. Dan hitam menang 1 benteng. Oleh karena itu, Samsan Clan dengan berat hati memakan benteng dengan kuda. Setelah itu, benteng makan kuda. Benteng kemudian ke petak C1 mencegah promosi. Namun, kuda makan benteng. Selanjutnya, benteng makan kuda. Material memang seimbang, tetapi pion bebas adalah kunci. Dari posisi ini, Wei Yi menempatkan menterinya di petak D8, mengincar petak D1. Kemudian, Samsan Clan memainkan menteri B5, mencoba untuk menjaga pertahanan. Akan tetapi, menteri tetap ke petak D1, skak. Jika sekarang benteng makan menteri, maka pion makan benteng, promosi jadi menteri. Putih kalah 1 benteng. Oleh karena itu, Samsan Clan bertahan dengan menteri F1. Namun, setelah benteng D8, Samsan Clan memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun juga, pion bebas hitam betul-betul telah membuatnya repot dan kewalahan. Apabila permainan dilanjutkan dengan benteng makan pion, maka menteri makan benteng, hitam menang 1 perwira. Apabila benteng makan menteri, maka benteng makan benteng. Setelah gajah E4, benteng makan menteri, raja makan benteng, pion promosi. Kemungkinan terakhir adalah benteng ke petak A1, maka menteri makan benteng. Setelah menteri makan menteri, benteng D1. Hitam betul-betul akan menyiksa putih habis-habisan.